dari One Piece chapter 114 yang berjudul Darah Clan Devi. Dan untuk sampul chapternya kita diperlihatkan di mana Peruna yang sedang mengejar seorang kelinci yang dia kira itu mirip seperti Takanomi Mihawk guys. Dan dosa lama-lama, mari kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Rocks terkena serangan Dongi reversi. Scene diawali di mana Rocks yang sudah kena Dome reversi guys dari Insaman. Dan hal itu pun dilihat oleh rekan-rekannya yang ada di sana seperti Roger, Resilige, Big Mom dan juga yang lainnya. Mereka di sini terlihat kebingungan guys karena serangan mereka tidak mempan sama sekali. Roger berkata di sini, serangan kita sama sekali tidak berdampak ke makhluk menyerupai laba-laba itu. Dan di sini terlihat mereka pun mulai khawatir nih guys dengan musuh yang mereka hadapi ini. Kita kembali ke Musama nih guys yang akan membuat si Robs ini menjadi seekor iblis. Musama di sini berkata sambil menusukkan tentakelnya ke badan Rolf guys. Keras kepala sekali. Rolf menjawab, jangan remehkan manusia dasar monster. Di sini Musama terlihat sedikit jengkel nih guys karena si Rolf ini susah sekali untuk dijadikan iblisnya. Sambil setengah sadar dan setengah tubuhnya sudah menjadi iblis, Rolf berkata di sini kepada Musama guys. Davy D. Jones. Itulah nama raja dunia ini sebelumnya. Mendengar perkataan Rob, Musama di sini dibuat sangat marah nih guys. Dasar bodoh, makhluk itu tidak pernah menjadi raja. Bahkan sedetik pun tidak, kau tak punya peran sedikit pun dalam takdir yang mengangkatku dan Davy. Tapi di sini Rox membalasnya guys, berarti artinya kau tidak perlu takut kan? Lagi pula itu adalah sebuah nama. Sebuah nama yang membuat Musama ini sedikit ketakutan. Rock pun di sini masih melanjutkan perkataannya nih guys, sambil kita diperlihatkan di mana Eris dan Tiff yang masih berusaha payah untuk bisa selamat. Selama ini kau ketakutan ya. Kau takut jika suatu hari seorang akan mewariskan tekad Randy dan memenuhi janji itu. Dan kira-kira siapa yang paling membuatmu takut? Davy D. Jones atau Joy Boy? Musama pun di sini marah mendengar perkataan tersebut. Hentikan ucapanmu, mereka tidak akan pernah muncul lagi asalkan kau lenyap dari dunia ini. Di sini ternyata kita sedikit diberitahu nih guys, kalau ternyata tekad dari Davy Jones itu masih tersalurkan oleh Teach. Dan sebaliknya tekad Joy Boy yang sudah tersalurkan ke kapten kita yaitu Maki di Roof ya guys. Oke kita lanjut guys, tiba-tiba Musama ini memberitahukan sesuatu hal kepada Rocks. Davy, aku sudah menemukan prajurit yang sempurna di sebuah negara yang dihuni raksasa yang ramah namun penuh keraguan. Otomatis di sini Rocks langsung tahu nih guys, siapakah orang yang membicarakan tersebut. Raksasa bajingan menjauh dari halat, dia hanya ingin perdamaian. Benar, ini adalah kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya. Seorang raja yang mudah dikendalikan seperti dia mungkin tak akan pernah ada lagi. Dan inilah detik-detik di mana Rocks menjadi iblis guys. Terkena manipulasi perkataan-perkataan dari Musama yang membuat hatinya hancur. Jadinya Rocks ini menjadi iblis seutuhnya guys. Bye-bye Rocks. Oke lanjut, Musama pun memerintahkan kepada Rocks nih untuk misi pertamanya. Perilaku pusat ini tak jauh beda. Sekarang berdaslah. Akhir impian dari klan Davy. Shirage yang sebagai temannya di sana hanya bisa melihat saja guys. Rock pun mulai terjatuh ke tanah nih, membuat Shirage dan juga Big Mom kebingungan. Apa? Rocks? Apa yang terjadi? Apa dia yang melakukan sesuatu padamu? Di sini ternyata Rock masih mempunyai sedikit kesadaran nih guys. Sialan, kesadaran pun mulai hilang. Di sisi lain Big Mom pun merasa aneh nih melihat sosok Rock yang sudah berbeda guys. Musama berkata kepada Rock, bantai keturunan Clan Davy dengan tanganmu sendiri. Singkirkan semua yang menghalangi di God Valley. Rock di sini sudah menjadi iblis sepenuhnya nih guys. Perbedaan penampilan pun diperlihatkan di sini sampai dia sudah mempunyai sayap nih. Darah mereka harus dilenyapkan dari sejarah dunia ini. Dan tiba-tiba cara mengejutkan Rocks langsung menyerang Kaido. Otomatis membuat Kaido ini kebingungan dengan tingkah Rocks guys. Kaido pun terpental oleh serangan Rocks sampai membentuk bebatuan di sana guys. Dan di sini guys, hanya dengan satu kali serangan saja membuat Kaido dengan tutup dagangnya ini langsung pisan tidak sadarkan diri.
Di sana otomatis Big Mom yang dia terus menyerang Kaido tidak tinggal diam saja. Bangsat kau Rorox, bukankah harusnya kita di pihak yang sama? Akan tetapi hal yang sama pun terlihat nih guys. Di sini Big Mom pun kalah oleh Rose hanya dengan satu kali serangan saja. Sampai dia terpendot lara bebatuan sama seperti yang Kaido alami. Si Lady pun di sana hanya bisa terdiam saja nih gen, dan malah giliran dia yang akan diserang oleh Rocks. Rocks pun di sini mulai melancarkan serangannya kepada si Lady dan pertarungan sengit mereka pun diperlihatkan nih guys. Akan tetapi di sini sedikit berbeda nih guys, si Lady ternyata bisa mengimbangi Rocks. Berbeda dengan Big Mom dan juga Kaido yang sebelumnya ya. Sampai dari pertarungan mereka memancarkan langsung Waki kemana-mana nih. Sampai di sisi lain membuat salah satu anggota Naruto terkejut. Saking hebatnya pertarungan mereka sampai membuat gunung ikonik yang terletak di pohon tersebut ambruk guys. Gila, Shinohige jauh banget ternyata guys. Singkat cerita, pertarungan antara Rock dan juga Shinohige pun selesai nih guys. Tapi kita tidak diberitahukan apa hasil dari pertarungan mereka. Di sini terlihat Rock pun langsung bergegas untuk mencari Eris dan Batis untuk membunuhnya. Di sini, akibat runtuhnya gunung tersebut membuat para angkatan laut khususnya kapalnya ini ditarik mundur nih guys. Seluruh kapal perang di pantai bagian tenggara telah menjauh dari pulau. Seluruh kapal diperintahkan untuk mundur. Oke, Shin pun beralih ke pantai utara timur laut. Di sana kita bisa melihat para Tenryubito yang sedang kocar kacir ketambutan nih. Terlihat juga di sini para Natano Kencana sedang mengevakuasi para Tenryubito itu nih guys. Shin langsung berpindah kembali sekarang ke wilayah barat daya. Di sana kita masih bisa melihat Rayleigh yang masih menginung sapi nih guys. Dan anggota Ruder yang lain terlihat sibuk membawa otak karun dari Godfather tersebut untuk diamankan nih. Tapi di sini mereka tidak tahu nih guys, kalau salah satu peti otak karun tersebut terdapat bayi Sing dalamnya yang sedang tertidur. Dan ternyata di tempat lain ada seseorang yang sedang frustasi nih guys. Ya, dia adalah Dragon. Sepertinya dia frustasi ya karena dia tidak bisa mendapatkan Maisang. Padahal kan Maisang sudah selamat ya. Shin pun beralih ke arah Kuma, Ginny dan juga Ivankov nih. Kuma berkata di sini, mungkin masih ada orang lain di suatu tempat di sini. Dan tiba-tiba di sini Kuma pun melihat seorang les ketemu. Dan ternyata di sini Kuma masih terus terusan ingin bisa mendapatkan orang sebanyak mungkin ya. Padahal tersebut berbahaya. Oke, Shin pun beralih nih ke bajak laut Rocks. Terlihat di sini Kapten John yang sudah memblur karena ulah si Ganzui. Tapi di sisi lain Ganzui pun ternyata babak belur oleh ulah Shiki guys. Shiki pun di sini terlihat dengan senangnya membawa salah satu harta karun di sana. Seseorang berkata di sana, semuanya menuju ke pantai. Kita butuh tandu. Tidak bisa, hutannya sudah terbakar. Rocks pun akhirnya sampai ke tempat Eris dan Tis berada. Di sini Eris sudah menyadari ya guys, kalau si sebaik ini sudah menjadi iblis dan kalah oleh bersama. Tapi di sini Eris tidak menyerah begitu saja ya guys. Pilihan kita sekarang hanya melompat ke laut dan berenang. Tapi ternyata di sisi lain ada kapal perang batang laut yang sudah mengejar mereka nih. Penyita terlihat di pesisir. Dan Zebek pun dari arah belakang mulai mengayunkan pedangnya. Sementara itu angkatan laut sudah menembakkan meriamnya. Dan apakah yang akan terjadi terhadap Eris dan Gatis? Tiba-tiba sesosok malaikat pun datang guys. Ya, Kuma lagi-lagi menyelamatkan orang yang paling berpengaruh di cerita One Piece ini. Kuma tiba-tiba datang menyelamatkan Eris dan Gatis dan akhirnya mereka pun selamat. Akan tetapi apa yang akan terjadi oleh Kuma itu sendiri? Ledakan besar pun terjadi di sana. Dan tenang aja ya guys, Kuma selamat kok. Dari arah kejauhan, Kimu sama melihat kejadian tersebut.
Dan dia berpikir kalau serbek ini sudah berhasil membunuh Tis dan juga Ares guys. Dia selanjutnya musnahkan semua yang tersisa di pulau ini. Oke, Shin pun berpindah lagi nih guys ke tempat para angkatan laut yang sedang berada di pesisir pantai. Di sini terlihat mereka meniru Garp lewat tendensinya untuk mundur guys. Hal yang sama pun terjadi kepada Roger. Tapi di sini guys, seperti yang Imo sama perintahkan, Rhodes mulai membantai orang-orang yang berada di God Valley tersebut. Dan tiba-tiba panel pun memperlihatkan Garp dan juga Roger. Dan sebenarnya mereka sedang menghela nafas dan akan melakukan sesuatu nih. Akhirnya di sini Rhodes dihadapkan dengan Roger dan juga Garp. Garp berkata, "Apa ini? Kau berubah jadi apa?" Tapi guys, sebelum mereka mulai pertarungan, si Rhodes ini tiba-tiba berkata dalam hatinya, "Roger, Garp, mohon." Di sini kita bisa melihat guys, di mana Rhodes yang meminta kepada Roger dan juga Garp untuk dapat membunuhnya sambil menangis. Tentu saja guys, di sini mereka berdua pun dibuat terkejut dengan apa yang dikatakan Rhodes. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Rhodes versus Roger dan juga Garp. Klimaks dari insiden God Valley. Dan chapter pun berakhir. Dan itu dia guys, One Piece chapter 1164. Dimana di chapter ini ternyata kita dikejutkan kalau si Garp ini juga bisa mendengar seperti apa yang Roger dengar guys. Dan juga di chapter ini lagi-lagi seseorang Uma yang menjadi penolong untuk salah satu karakter penting di anime One Piece ini guys. Dan yang terakhir yang paling sedih adalah dimana Rhodes yang meminta tolong kepada Roger dan juga Garp untuk dapat membunuhnya ya Rhodes karena berpikir sudah tidak bisa kembali seperti semula guys. Yang lebih parahnya lagi sambil nangis. Oke itu deh guys untuk chapter One Piece 1164 ini, silahkan komen di kolom komentar ya buat kalian yang sudah melihat, membaca dan juga mendengar. Oke sampai bertemu di chapter selanjutnya. Dan pastinya chapter selanjutnya akan lebih seru dari chapter sekarang guys. Karena di sini tertulis klimaks dari insiden God Valley. Pokoknya pemberitahuan untuk minggu depan One Piece tidak libur ya guys. Dan minggu depannya lagi juga tidak libur. Jadi 2 minggu One Piece tidak libur ya guys.